Sejarah roll depan. Roll depan merupakan bagian dari senam lantai atau floor exercise yang berasal dari perkembangan olahraga senam sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, latihan tubuh seperti berguling digunakan untuk melatih kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Seiring waktu, senam berkembang di Eropa, terutama Jerman dan Swedia, lalu menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan, termasuk dalam ajang seperti Olimpiade. Roll depan menjadi salah satu gerakan dasar yang wajib dipelajari dalam senam. Yang kedua yaitu pengertian roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan melalui bagian belakang tubuh, tengkuk, punggung, pinggang, hingga panggul dengan posisi tubuh membulat. Gerakan ini biasanya dilakukan di atas matras untuk keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga yaitu teknik roll depan. Yang pertama yaitu sikap awal, berdiri tegak atau jongkok. Kedua, kaki rapat, kedua tangan lurus ke depan atau di samping. Pelaksanaan gerakan, letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku sedikit dan masukkan kepala, dagu ke dada. Dorong badan ke depan, gulingkan tubuh mulai dari tengkuk, punggung ke pinggang, panggul, lutut ditekuk saat berguling. Sikap akhir, kembali ke posisi jongkok atau berdiri kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Hal yang perlu diperhatikan, gunakan matras agar aman. Jangan menumpu pada kepala tapi pada tengkuk. Badan harus membulat agar gerakan lancar. Lakukan pemanasan sebelum latihan. Pengertian roll belakang. Roll belakang atau guling belakang adalah gerakan senam lantai dengan cara menggulingkan badan ke arah belakang melalui punggung, pinggang, dan tengkuk hingga kembali ke posisi awal. Gerakan ini dilakukan di atas matras agar aman dan mengurangi risiko cedera. Sejarah singkat roll belakang. Roll belakang merupakan salah satu gerakan dasar senam lantai yang berkembang dalam olahraga senam modern. Gerakan ini sering diajarkan dalam pelajaran pejok untuk melatih kelenturan, koordinasi, dan kekuatan tubuh. Tujuan roll belakang melatih keseimbangan tubuh, meningkatkan kelenturan tubuh, melatih koordinasi gerak, mengembangkan kekuatan otot tangan dan kaki. Manfaat roll belakang: 1. Melatih kelincahan tubuh. 2. Menguatkan otot tangan, leher, dan kaki. 3. Melatih keseimbangan dan koordinasi. 4. Menambah keberanian dalam bergerak. 5. Membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Teknik dasar roll belakang: 1. Sikap awal, berdiri atau jongkok di atas matras. Kedua, kaki rapat. Kedua, tangan berada di depan. 2. Pelaksanaan gerakan jongkok dengan lutut ditekuk, dagu ditempelkan ke dada, badan dijatuhkan perlahan ke belakang saat punggung menyentuh matras. Kedua tangan segera diletakkan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tolakkan kedua tangan untuk membantu tubuh berguling ke belakang. Kedua kaki diarahkan melewati kepala
3. Sikap akhir, kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Kedua tangan lurus ke depan, menjaga keseimbangan. Cara melakukan roll belakang dengan benar. Langkah-langkah: 1. Jongkok di atas matras. 2. Tempelkan dagu ke dada. 3. Jatuhkan badan belakang perlahan. 4. Saat punggung menyentuh matras, letakkan tangan di samping telinga. 5. Dorong tubuh menggunakan kedua tangan. 6. Gulingkan tubuh ke belakang hingga kembali jongkok. Otot yang digunakan yaitu otot tangan, otot bahu, otot perut, otot punggung, otot kaki. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama yaitu kepala menunduk, yang kedua tangan terlambat menolak tubuh, yang ketiga badan tidak membulat saat mengguling, yang keempat tolakan tangan kurang kuat, yang kelima posisi kaki tidak rapat. Tips agar roll belakang berhasil: lakukan pemanasan terlebih dahulu, gunakan matras yang aman, fokus pada posisi kepala dan tangan, latihan gerakan secara perlahan. Minta bantuan guru atau teman saat awal latihan. Pengertian sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai dengan posisi tubuh tegak lurus ke atas menyerupai lilin. Pada gerakan ini, tubuh ditopang oleh bagian bahu dan kedua tangan, menopang pinggang agar tubuh tetap seimbang. Sikap lilin termasuk gerakan dasar senam lantai yang melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh. Sejarah sikap lilin. Sikap lilin berkembang dari olahraga senam yang sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, senam digunakan untuk melatih kekuatan fisik, ketangkasan, dan kesehatan tubuh. Dalam perkembangan senam modern, berbagai gerakan dasar mulai diperkenalkan, termasuk sikap lilin. Gerakan ini kemudian menjadi bagian dari pembelajaran senam lantai di sekolah karena dianggap efektif untuk melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, kekuatan otot, serta keberanian siswa dalam bergerak. Di Indonesia, sikap lilin menjadi salah satu materi yang sering diajarkan dalam pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan sikap lilin: 1. Melatih keseimbangan tubuh. 2. Menguatkan otot perut, tangan, dan kaki. 3. Melatih koordinasi gerak tubuh. 4. Meningkatkan kelenturan tubuh. 5. Melatih konsentrasi dan keberanian. Teknik dasar sikap lilin. Yang pertama, sikap awal. Tidur terlentang di atas matras. Kedua kaki rapat dan lurus. Kedua tangan berada di samping badan. Yang kedua, pelaksanaan gerakan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan. Angkat pinggul mengikuti gerakan kaki. Gunakan kedua tangan untuk menopang pinggang. Posisi tubuh dibuat tegak lurus ke atas, bahu dan kepala tetap menempel pada matras. Yang ketiga yaitu sikap akhir. Turunkan pinggul perlahan, turunkan kedua kaki secara perlahan hingga kembali ke terlentang. Kedua tangan kembali ke samping badan. Cara melakukan sikap lilin dengan benar. Langkah-langkahnya: yang pertama, tidur terlentang di atas matras. Kedua, angkat kedua kaki ke atas. Ketiga, dorong pinggul hingga tubuh terangkat. Yang keempat, topang pinggang menggunakan kedua tangan. Yang kelima, jaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, pertahankan posisi
beberapa detik. 7. Turunkan tubuh secara perlahan. Otot yang digunakan yaitu otot perut, otot punggung, otot bahu, otot tangan, dan otot kaki. Kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tubuh tidak tegak lurus. 2. Kaki bengkok atau tidak rapat. 3. Tangan kurang kuat menopang pinggang. Yang keempat, leher terlalu tegang. Yang kelima, gerakan dilakukan terlalu cepat. Hal yang harus diperhatikan, jangan memaksakan tubuh jika belum kuat, hingga hindari gerakan terlalu keras pada leher. Gunakan bantuan teman atau guru saat awal latihan. Jangan berlatih saat mengalami cedera leher atau punggung. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai dengan posisi tubuh melengkung ke belakang seperti busur. Gerakan ini dilakukan dengan kedua tangan dan kaki menopang tubuh di lantai, sementara perut menghadap ke atas. Kayang termasuk latihan yang melatih kelenturan tubuh, kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Sejarah singkat Kayang. Kayang berasal dari perkembangan olahraga senam yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam senam modern, Kayang menjadi salah satu gerakan dasar senam lantai yang banyak dipelajari di sekolah maupun latihan atletik karena bermanfaat untuk melatih fleksibilitas tubuh. Tujuan dan manfaat Kayang. Tujuan melatih kelenturan tulang belakang, menguatkan otot tangan dan kaki, melatih keseimbangan tubuh. Manfaatnya yang pertama yaitu membuat tubuh lebih lentur. 2. Menguatkan otot lengan, bahu, pinggang, dan kaki. 3. Memperbaiki postur tubuh. 4. Melatih keberanian dan konsentrasi. 5. Membantu meningkatkan koordinasi gerak tubuh. Teknik dasar Kayang. 1. Sikap awal berdiri tegak. Kedua, kaki dibuka selebar bahu. Kedua, tangan diangkat ke atas. Yang kedua, gerakan Kayang, badan perlahan dibungkukkan ke belakang. Kedua, tangan menyentuh lantai. Dorong tubuh hingga membentuk lengkungan seperti busur. Kepala rileks menghadap ke belakang. 3. Sikap akhir. Tubuh ditopang oleh kedua tangan dan kaki. Pertahankan keseimbangan beberapa detik. Kembali berdiri secara perlahan atau dibantu teman. Cara melakukan Kayang dari posisi tidur. Yang pertama, tidur terlentang. 2. Tekuk kedua lutut. 3. Letakkan telapak tangan di samping telinga. 4. Dorong tubuh ke atas menggunakan tangan dan kaki. 5. Bentuk lengkungan tubuh. Otot yang dominan digunakan, yang pertama otot lengan, otot bahu, otot perut, dan otot punggung, otot paha dan betis. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama yaitu tangan kurang kuat menopang tubuh. 2. Kaki terlalu rapat atau terlalu lebar. 3. Punggung kurang melengkung. 4. Kepala terlalu tegang. 5. Tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar bisa Kayang dengan baik, lakukan pemanasan dahulu. 1. Latih kelenturan punggung dan bahu. Gunakan alas yang aman. Berlatih secara bertahap. Bisa dibantu teman atau pelatih saat awal belajar. Hal yang harus diperhatikan, jangan memaksakan tubuh jika belum lentur. Hindari latihan saat cedera tangan atau punggung. Gunakan pakaian